Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Muhammad Taufik Muksin. Saya Jumiarsi, saya Marwana, saya Isyani, saya Hatia, saya Husna Fatimah, saya Husnia, Saya Ilyas Siraluddin ingin menjelaskan tentang materi membaca kritis dan membaca kreatif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang melibatkan proses analisis dan evaluasi serta menuntut pembelajaran, memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kualitas isi dan style teks yang dibaca berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Agustina, pembaca tidak hanya sekedar menyerap masalah yang ada, tetapi ia bersama-sama penulis berpikir tentang masalah yang dibahas. Membaca kritis berarti harus membaca analisis dan dengan penilaian. Menurut Albert, menyatakan bahwa membaca kritis ialah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, mendalam, evaluatif, analisis, dan bukan hanya ingin mencari kesalahan penulis. Baik, selanjutnya adalah tujuan membaca kritis, di mana tujuannya ini ada 5. Yang pertama itu adalah membaca isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional, melalui keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran penulis yang analisisnya dapat diandalkan. Yang kedua, menemukan keseluruhan makna bacaan yang dibaca, baik makna antar baris bacaan, makna baris-baris bacaan maupun makna di balik baris bacaan. Yang ketiga, memahami tujuan penulis atau pengarang. Dan keempat, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan membaca kritis, sesuai yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan yang kelima adalah memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Materi selanjutnya yaitu manfaat membaca kritis. Selain tujuan membaca kritis, ada berbagai manfaat membaca kritis. Yang pertama, pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Kemudian yang kedua, kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bahan bacaan yang lain atau dengan pengalaman membaca Anda. Yang ketiga, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri membaca kritis. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Yang kedua, pembaca tidak langsung menyetujui pendapat pengarang. Yang ketiga, membaca karena ingin mencari suatu kebenaran. Yang keempat, selalu terlibat dengan permasalahan gagasan utama dalam sebuah bacaan. Yang terakhir adalah membaca kritis berarti mengolah bahan bacaan. Selanjutnya yaitu pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Membaca kreatif juga yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Manfaat membaca kreatif.
1. Membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, misalnya wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi soal cara membuat makanan atau barang. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing. Pengetahuan baru yang kita dapat dari membaca dalam diterapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, manfaat penting yang dapat dipetik dari proses membaca pemahaman kreatif. Salah satunya adalah untuk menulis. Contoh membaca kreatif. Seorang mahasiswa atau pembaca saat membaca sebuah buku tidak akan berhenti di situ saja, tetapi ia selalu mencatat sesuatu yang dianggap penting, menandai sesuatu yang dianggap sulit atau asing, dan selalu mengaplikasikannya dengan kehidupannya, serta meningkatkan kemampuan bacaannya. Membaca kreatif pada umumnya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dalam membaca kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami informasi secara lebih mendalam. Yang kedua, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam. Yang ketiga, membaca kreatif bertujuan agar para mahasiswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi, interpretasi, lisan atau musik, narasi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki materi ciri-ciri membaca kreatif, di mana ada sebuah pengamat yang bernama Nuhani pada tahun 1984. Ia mengatakan bahwa sebagai seorang pembaca kreatif, ya harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. Artinya harus ada tindakan lanjutan setelah kegiatan membaca tersebut selesai. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Ketiga, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Dan yang terakhir, keempat, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Adapun kesimpulan dari membaca kritis dan kreatif. Jadi, pengertian membaca kritis dan kreatif ialah kegiatan membaca yang melibatkan proses analisis dan evaluasi secara cermat dan teliti, yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.